Baik, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa tentunya untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih bermanfaat bagi yang lainnya. Saat ini saya berada di markas PMI Palang Merah Indonesia Kabupaten Wonogiri. Tujuan saya di sini adalah untuk nanti kita bersama-sama mengetahui apa sih sebenarnya donor plasma konvalesen, yang itu konon katanya adalah manfaat sekali untuk seluruh pasien COVID-19. Nah, kita nanti akan ada narasumber, yaitu Dr. Heri Susanto. Dia adalah Kepala UDD Kabupaten Wonogiri, DD PMI Kabupaten Wonogiri. Ya, langsung saja bertemu dengan beliau. Ini kita sudah bersama Dr. Heri Susanto. Dia adalah Kepala UDD PMI Kabupaten Wonogiri. Akhir-akhir ini atau mungkin udah beberapa bulan yang lalu itu kita kan sering mendengar itu yang namanya donor plasma konvalesen. Ya. Yaitu sebenarnya seperti apa itu? Donor plasma itu ibaratnya kita itu seperti imunisasi yang pasif. Jadi kita memberikan antibodi kepada si penderita yang kita ambil dari antibodi yang didapatkan oleh pendonor setelah dia terkena COVID. Setelah dia terkena COVID ya. Karena kan beberapa waktu yang lalu itu juga awal-awal itu ada dari Dr. Khairul Hadi ya, yang menginformasikan bahwa ada aksi kemanusiaan donor plasma. Iya, betul. Itu apakah bisa mencakup termasuk di Wonogiri ini sendiri atau gimana? Ya, kalau di Jawa Tengah khususnya yang bisa membuat plasma konvalesen ini cuma ada 4 PMI, yaitu PMI Kota Semarang, PMI Surakarta, sama PMI Banyumas, dan juga PMI Cilacap. Untuk sementara PMI Wonogiri hanya bisa mengirimkan pendonor-pendonornya dan mengumpulkan penyintas plasmanya untuk kita kirimkan ke PMI Solo. Terus benar nggak sih dok sebenarnya bahwa metode donor plasma konvalesen ini efektif untuk menyembuhkan atau mungkin terapi untuk para pasien yang sakit virus corona? Kalau berdasarkan ilmunya, sebetulnya ini belum secara mutlak bahwa plasma ini sebagai obat untuk penderita COVID. Tetapi ini plasma ini bisa menjadi suatu tambahan terapi untuk penderita COVID, yang sehingga bisa untuk membantu mempercepat pemulihan beliaunya. Artinya mempercepat untuk pemulihan si pasien sendiri ya? Ya, itu kan dari manfaat dari pasien ya. Terus kalau untuk yang manfaat bagi pendonornya plasma itu seperti apa? Yang jelas kalau kita pendonor itu mau mendonorkan plasmanya, yang jelas itu kan yang pertama pasti kita cek semuanya. Nah, kalau dia lolos berarti dia itu kan sehat. Nah, di lain sisi yang lainnya, kalau dia menolong, hatinya dia juga akan tenang karena sudah menyelamatkan seseorang yang sangat-sangat membutuhkan, khususnya plasma ini yang sekarang memang plasma hampir tidak pernah ada kata stop. Nah, jadi yang ada itu cuma antrian, jadi antriannya semakin bertambah. Dan dengan dia mendonorkan plasma beliau, tubuh juga tidak akan kehilangan apapun, karena tubuh juga akan memproduksi lagi selama 2 minggu lagi. Dia sudah bisa fit lagi dan juga bisa untuk donor kembali. Jadi beda ya antara donor plasma itu sendiri sama donor darah biasa yang mungkin sudah 3 bulan sekali dilakukan, itu beda? Beda. Donor plasma ini hanya diambil plasmanya saja, sedangkan kalau donor darah biasa itu seluruhnya whole blood atau semua komponen yang diambil ya pada waktu donor. Jadi kalau misalkan donor biasa itu membutuhkan waktu kembali atau recovery-nya lagi sekitar 2 bulan. Tetapi kalau donor plasma ini cuma diambil intinya plasmanya atau beberapa komponen saja yang diambil dari darah kita, sehingga untuk pemulihannya akan lebih cepat. 2 minggu sudah bisa untuk mendonorkan plasma kembali. Tapi syarat-syaratnya ini lebih
berbeda juga. Nah, yang pertama itu kan berat badan. Berat badan kalau donor darah biasa itu cuma 45, sedangkan donor darah plasma itu minimal 55 kilo. Kemudian juga tidak boleh wanita yang sudah melahirkan. Kalau yang di donor darah biasa wanita melahirkan itu boleh. Yang tidak seperti itu. Di syarat-syaratnya selain itu tadi ada lagi ya? Syaratnya lagi yang lebih komplit lagi ya. Yang pertama itu kan pernah terjangkit COVID. Ya, harus dibuktikan dengan PCR ataupun dengan antigen. Kemudian harus ada surat keterangan bahwa dia selesai isolasi mandiri atau keterangan dia sudah negatif. Terus kemudian tadi berat badan minimal 55 kilo, diutamakan laki-laki. Kalaupun terpaksa harus wanita, itu harus belum melahirkan. Terus kalau ya belum pernah hamil, otomatis karena belum melahirkan. Terus apa itu isolasi, harus melaksanakan isolasi dulu selama 2 minggu, baru setelah itu baru boleh untuk mendonorkan plasmanya. Kemudian kalau dia habis vaksin, dia juga harus menyelesaikan vaksinnya dulu. Setelah vaksin yang kedua, setelah 2 minggu kemudian baru boleh untuk donor plasma. Terus kemudian untuk cara kita itu untuk berpartisipasi ikut menjadi seorang pendonor plasma konvalesen itu seperti apa? Nah, caranya bagi pendonor yang pernah menderita pernah terjangkit COVID ini, itu yang pertama bisa langsung ke PMI Solo atau ke PMI yang tadi, yang 4 tadi, Jateng tadi, PMI Solo, Kota Semarang, Banyumas ataupun Cilacap, itu bisa langsung didatangi ke sana bila mau donor plasma konvalesen dengan membawa tadi bukti-bukti surat tadi. Kemudian kalau toh katakanlah yang di area negeri, kita bisa untuk kolektif kita kumpulkan beberapa penyintas, nanti setelah minimal 10 nanti kita akan undang PMI Solo untuk datang ke PMI Wonogiri untuk kita melaksanakan pengambilan sampel plasma. Nah, kalaupun nanti lolos, nanti akan kita antar, tapi nunggu jadwal dari PMI Solo jadinya kapan untuk donornya. Untuk yang setelah vaksin berapa minggu? 2 minggu setelah vaksin yang kedua. Terus untuk yang diberikan itu apakah harus istilahnya donor yang segar atau mungkin disimpan dulu gitu? Nah, plasma ini sebetulnya penyimpanannya bisa sangat lama sekali, tapi plasma ini yang alat untuk penyimpan sangat luar biasa mahalnya. Jadi yang 4 PMI tadi yang bisa itu disimpan dalam suhu minus 30 derajat. Jadi bisa sampai bertahun-tahun malahan untuk plasma konvalesen ini. Tetapi untuk setelah dicairkan, untuk masa hidup si plasma ini cuma 4 jam. Jadi 4 jam itu harus sudah sampai ke pasien dan harus sudah habis. Jadi harus dipikirkan betul-betul jarak antara rumah sakit dan juga PMI yang memiliki plasma tadi, itu harus dipikirkan untuk jaraknya. Jangan sampai lebih dari 4 jam baru masuk ke pasien, nanti tidak ada manfaatnya. Berarti kalau seumpamanya kita membutuhkan itu harus menghubungi dari 4 PMI tadi, atau kita bisa menghubungi PMI setiap kabupaten? Yang bisa membuat plasma konvalesen hanya 4 PMI tersebut. Jadi langsung menghubungi PMI 4 PMI yang disebutkan tadi, langsung dikirim ke sana. Kalau PMI yang lainnya jejaring itu hanya bisa untuk mengumpulkan penyintasnya atau pendonornya yang kita bawa ke sana. Tetapi pasiennya semua menuju ke 4 PMI tersebut. Jadi hanya mengumpulkan calon pendonornya selain penyintas, kalau nama kerennya itu penyintas. Terima kasih Dok. Mungkin ada himbauan atau mungkin sesuatu yang disampaikan untuk para penyintas ini untuk bersemangat mendonorkan plasmanya seperti apa? Ya, untuk para penyintas atau mungkin orang yang pernah terkena COVID, tolong yang sesuai kriteria tadi, monggo segera datangi PMI terdekat. Tidak harus PMI 4 PMI tadi, PMI sekitar
datang mereka minta bantuan untuk bagaimana saya bisa untuk mendonorkan plasma saya, karena setiap hari antrian plasma ini semakin hari semakin naik, tidak semakin turun. Kasusnya sekarang juga semakin tinggi. Monggo semuanya tetap prokes, lakukan prokes, tapi donor tetap bisa kita laksanakan. Kita bisa menyelamatkan nyawa dengan donor. Jangan takut untuk keluar untuk donor dengan prokes tadi. Ya, terima kasih, Dok. Artinya selama itu ada baiknya untuk orang lain, karena kalau dalam Islam juga khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu mari, yang penting tetap jaga protokol kesehatan, tetap 5M dan yang lain-lain. Ya, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Semoga bermanfaat.